Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Pembacaan dari surat Putra Sirah. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terima saja apapun yang menimpa dirimu dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kita jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya. Niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal, dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah, pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan, siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika dewasa manusia dituntut lebih kreatif dan inisiatif mencari tahu sesuatu yang ia tidak tahu sebelumnya. Bagaimanapun, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. Manusia butuh dicerahkan pikirannya oleh manusia lain agar tidak sesat di jalan. Kebutuhan inilah yang disadari oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Kebersamaan Yesus dan para murid adalah masa observasi yang cukup baginya untuk mempelajari karakter para murid, yang salah satu kelemahannya adalah lambat memahami. Oleh karena itu, kegiatan utama Yesus selama Ia mengadakan penyingkiran adalah terus mengajar para murid. Meskipun Dia harus berfokus pada salib yang harus dipikulnya, Ia tidak lupa untuk fokus mengajar para muridnya. Ketika Ia memiliki waktu bersama dengan para muridnya, Ia memakainya sebagai kesempatan untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka, bahwa Mesias harus menderita, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Kerinduan Tuhan adalah selalu mengajarkan kebenaran kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Markus mencatat bahwa ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaan yang harus dilalui oleh Mesias, para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus. Namun, mereka segan bertanya kepadanya. Padahal apa salahnya bertanya atau interupsi kalau tidak setuju dengan pernyataan Yesus? Kemungkinan besar
Para murid menganggap perkataan Yesus hanyalah omong kosong belaka. Bagi mereka, Mesias adalah seseorang yang akan memberikan pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi. Mana mungkin Mesias menderita seperti dikatakan oleh Yesus? Sikap para murid yang tutup telinga, mulut, dan hati merupakan penghalang besar bagi perubahan pola pikir mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dari sikap para murid, kita bisa belajar bahwa sikap yang mau mendengarkan dan bertanya, serta menyelidiki kebenaran, akan membawa perubahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.